Perkenalkan, nama saya Victor Fernando, NIM 1710416511, kelas pagi C, jurusan manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS manajemen pemasaran internasional. Soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa pasar internasional itu menjadi penting. Jawabannya, pemasaran internasional penting karena dunia kian mengglobal. Pemasaran internasional berlangsung di seluruh dunia setiap hari, mempunyai dampak besar atas kehidupan manusia dan krusial untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan. Pemasaran internasional diperlukan karena dari sudut pandang nasional, ketergantungan ekonomi berangsur-angsur menjadi mustahil. Kegagalan untuk berpartisipasi di pasar global memastikan kemerosotan pengaruh ekonomi sebuah negara dan degradasi standar kehidupan masyarakatnya. Pemasaran internasional paling baik dijelaskan dengan terlebih dahulu meninjau secara ringkas pemasaran dalam konteks domestik. Pemasaran marketing adalah proses manajerial dan sosial di mana individu-individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk yang bernilai dengan orang dan atau kelompok lain. Pemasaran terdiri atas kumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk berhubungan secara menguntungkan dengan pasarnya. Sukses akhir perusahaan terutama tergantung pada seberapa baik perusahaan tersebut berkiprah di pasar. Soal nomor 2, jelaskan oleh saudara tentang periklanan global. Jawabannya, periklanan global dapat didefinisikan sebagai pesan berupa gambar, salinan, tajuk, slogan, fotografi, dan elemen lain yang telah dikembangkan dengan jelas dalam lingkup internasional. Periklanan internasional merupakan perangkat kunci dalam pemasaran internasional. Relevansi dari perbedaan pembuatan iklan antara satu negara dengan negara lainnya masih menjadi pertanyaan. Seperti alat pemasaran lainnya, terkadang periklanan dapat disalahgunakan dan salah dalam penerapannya. Namun sepanjang etika periklanan dijunjung tinggi, iklan sangat bermanfaat. Lebih tegasnya, periklanan dibutuhkan karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, iklan membutuhkan komitmen, dana yang besar, serta biaya iklan yang efektif dan tidak efektif tidak banyak berbeda. Iklan yang efektif merupakan sumber daya yang nyata yang dapat ditransfer dari satu pasar ke pasar lainnya. Segala sesuatu harus dilaksanakan untuk membuat iklan yang efektif sehingga dapat menjadi aset jangka panjang. Kedua, untuk sebagian perusahaan iklan adalah satu-satunya perwakilan tingkat internasional. Soal nomor 3, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program-program promosi penjualan di pasar asing. Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya, kontrol pengendalian manajemen atas pemasaran asing terentang mulai dari yang tidak ada sama sekali, sebagai contoh penjualan melalui perusahaan dagang, hingga ke pengendalian yang lengkap seperti dalam anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Perusahaan mungkin menghendaki suara dalam pemasaran asingnya, sebagai misal penentuan harga dan syarat-syarat kredit, promosi, dan pemberian servis produk-produknya. Kedua, jumlah pasar. Perusahaan pada umumnya berbeda-beda perihal jumlah negara yang ingin mereka masuki. Metode masuk yang tidak serupa menawarkan liputan pasar internasional yang berlainan pula. Sebagai contoh, operasi-operasi asing yang dimiliki sepenuhnya tidak diizinkan di sejumlah negara. Pemberian lisensi mungkin mustahil di pasar lainnya disebabkan perusahaan tidak dapat menemukan lisensi yang memenuhi syarat. Ketiga, penetrasi di dalam pasar, yang juga berkaitan dengan jumlah pasar yang dicakup adalah kualitas cakupan itu sendiri. Perusahaan manajemen ekspor sebagai contoh mengklaim memberikan kepada produsen akses ke lebih dari 60 negara. Produsen perlu mencari tahu apakah akses ini untuk semua pasar nasional ataukah hanya terbatas ke beberapa kota besar saja. Yang keempat, kondisi pasar. Kondisi pasar mempunyai pengaruh kuat atas pemilihan strategi masuk. Jika kondisi pasar memperlihatkan peluang pemasaran yang sangat cerah, manajemen cenderung membuat komitmen jangka panjang. Potensi pasar yang akan datang bahkan merupakan pertimbangan yang lebih baik daripada kondisi-kondisi pasar yang ada sekarang. Jika terdapat alasan untuk mempercayai bahwa potensi pasar berkembang secara cepat, komitmen jangka panjang adalah mungkin. Sebaliknya, jika potensi pasar tampaknya suram, komitmen
jangka pendek dan keinginan memperkecil risiko akan menggerakkan manajemen untuk memilih strategi dengan risiko rendah. Untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan strategi promosi internasional? Jawabannya, strategi promosi internasional adalah faktor kunci lain di pasar global. Selain memutuskan promosi global atau lokal, jenis promosi yang harus dilakukan akan terkait dengan sistem distribusi yang tersedia di pasar luar negeri. Dengan promosi internasional, untuk memahami semua kegiatan yang dikembangkan oleh Departemen Pemasaran Internasional untuk mengkonsolidasikan produk layanan di pasar dengan tujuan meningkatkan penjualan, pemahaman, dan citranya. Kebijakan promosi dalam perdagangan luar negeri bekerja dalam struktur campuran pemasaran. Kebijakan promosi global berlaku untuk masing-masing negara yang ingin diekspor oleh perusahaan. Untuk soal nomor 5, dalam pelaksanaan promosi internasional terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, timing atau pemilihan waktu. Kesalahan dalam pemasaran pertama adalah dalam hal pemilihan waktu atau timing. Memiliki data potensial buyer. Produk dengan desain yang apik belumlah cukup, tidak dibarengi dengan timing yang tepat. Kedua, pesan iklan yang tidak sampai pada konsumen. Artinya kesalahan dalam pemasaran berikutnya adalah pesan yang tidak sampai kepada konsumen. Bisa dikatakan iklan adalah materi yang sangat penting untuk menarik pembeli. Konsumen tidak akan tahu produk Anda jika mereka tidak tertarik dengan iklan Anda. Iklan yang menggunakan simbol-simbol tertentu atau bahasa yang bersayap menyebabkan pesan iklan tidak dipahami oleh konsumen yang memiliki latar belakang ekonomi, sosial, dan pendidikan yang beragam. Yang ketiga, cara promosi yang tidak tepat atau kurang tepat. Kegiatan promosi kita bisa dikatakan sebagai trik yang jitu dalam memasarkan produk, karena kita akan langsung mengetahui respon konsumen atas produk yang ditawarkan dengan memberikan diskon pada periode tertentu atau tambahan item dengan iming-iming penawaran terbatas atau selama produk tersedia. Tentu akan menggugah minat konsumen untuk membelinya. Namun, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Seringkali dijumpai adanya pemaksaan dan promosi. Dalam promosi bisa jadi dari petugas yang melakukan promosi yang harus mengejar konsumen agar membeli produknya. Setelah mendapatkan tester atau sampel produk, tentu saja ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Yang keempat, data yang tidak up to date. Yaitu data yang tidak up to date juga menjadi salah satu kesalahan dalam pemasaran yang sering terjadi. Tanpa memiliki data yang akurat terkait dengan kondisi demografi, perilaku pembeli, rata-rata pendapatan, dan karakter lainnya, maka aktivitas marketing tidak optimal. Data yang tidak akurat tentu saja akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ada baiknya melakukan verifikasi ke lapangan dengan mencocokkan data yang ada. Dengan demikian, akan diketahui secara pasti kondisi lapangan. Yang kelima, hanya mengandalkan satu media untuk beriklan. Konsumen menerima pesan marketing yang tidak terhitung setiap harinya dari berbagai media, televisi, koran, majalah, banner, dan internet. Sebuah studi mengindikasikan bahwa konsumen perlu melihat iklan Anda rata-rata 12 kali sebelum mereka benar-benar memperlihatkannya. Menempatkan iklan hanya di satu media atau mengirimkan email tidak memberikan hasil yang efektif. Tentukan media yang paling sering digunakan atau diakses oleh konsumen sebagai bahan informasi untuk mengembangkan promosi yang sesuai dengan budget Anda. Yang keenam, tidak mengukur efektivitas promosi. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis Anda akan membutuhkan lebih banyak aktivitas marketing meskipun bisnis yang Anda kelola masih berskala kecil. Terlepas dari ukuran promosi atau biaya yang dikeluarkan, Anda perlu memantau hasilnya. Ini dapat dilakukan dengan pencatatan yang sederhana atau dengan sistem CRMI. Yang diperhatikan adalah mencatat bagian mana yang berhasil dan mana yang tidak, sehingga Anda dapat melakukan perbaikan untuk hasil yang lebih baik di masa depan. Yang ketujuh, kurangnya komunikasi dengan konsumen. Kesalahan dalam pemasaran yang terkait adalah kurangnya komunikasi dengan konsumen. Seringkali pelaku usaha menganggap konsumen atau terlebih pelanggan hanya sebagai sumber pendapatan semata. Selama mereka membutuhkan produk kita, mereka pastinya akan membelinya, dan selama tidak ada komplain berarti everything is okay. Namun, konsumen semakin cerdas dan memilih produsen. Konsumen cenderung memilih produsen yang mau mendengar suara mereka, di mana konsumen diberi akses untuk berkomunikasi dalam menyampaikan masukan, kritik,
atau mendapatkan informasi yang terbaru. Jika Anda memiliki database pelanggan yang banyak, sebaiknya segera kelola database tersebut untuk menentukan strategi komunikasi dengan pelanggan agar tidak meninggalkan Anda. Mendapatkan feedback dari pelanggan akan membantu berkembangnya bisnis dan masa depan Anda. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan langkah strategis memasuki pasar internasional. Langkah-langkah sebagai berikut: analisis lingkungan internasional, penetapan tujuan dan kebijakan, sasaran pasar internasional, program pemasaran, organisasi pemasaran, evaluasi dan pengendalian. Soal nomor 7, kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. W.W. Rostock membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Jawabannya masyarakat tradisional. Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif, yang didasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton, dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun-temurun. Kedua, tahap prasyarat tinggal landas. Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostock sebagai suatu masa transmisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Menurut Rostock, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi pada awal tahap ini. Terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut, secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Tahap menuju kedewasaan itu artinya Rostock sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini, sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostock. Pada tahap ini, masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi kepada masalah produksi. Baik, untuk soal nomor 8, sistem perdagangan internasional antara negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya: 1. Cara pembayaran. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri salah satunya terletak pada tata cara pembayaran. Perdagangan dalam negeri menggunakan mata uang dari negara tersebut. Semisalnya di Indonesia, maka alat pembayaran yang sah yakni menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, jangkauan wilayah. Sesuai dengan namanya, perdagangan dalam negeri merupakan sebuah perdagangan di mana lokasi-lokasi dibatasi hanya sebagai satu wilayah negara saja. Sedangkan perdagangan satu wilayah negara saja namun melibatkan beberapa negara, baik itu negara tetangga atau bahkan lintas benua. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Jangkauan wilayah, Mr. Eksportir. Jangkauan wilayah ini tentu akan mempengaruhi banyak aspek dalam hal perekonomian, baik itu dari biaya transportasi, pengurusan dokumen, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, jangkauan wilayah dalam perdagangan luar negeri juga dibatasi oleh bea cukai masing-masing negara yang berfungsi sebagai penyeleksian atas masuk atau keluarnya barang. Yang ketiga, sistem pendistribusian. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri juga dititik dari sistem pendistribusiannya. Biasanya perdagangan dalam negeri menggunakan sistem distribusi langsung. Ini berbeda dengan perdagangan luar negeri di mana sistem pendistribusian yang digunakan adalah distribusi tidak langsung. Adapun hal yang dimaksud sistem pendistribusian secara tidak langsung adalah di mana pendistribusian suatu barang atau jasa kerap sekali melakukan perantaraan produsen, importir, eksportir besar kepada distributor dan distributor kepada konsumen dan user. Yang keempat, administrasi. Perdagangan baik itu dalam ataupun luar negeri pasti memiliki sistem administrasi yang diberlakukan dari pemerintah.
Meski begitu, perdagangan dalam negeri untuk kepengurusan administrasi cenderung lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Yang kelima, peraturan yang berlaku. Setiap negara sudah pastinya punya peraturan perdagangan yang ketat. Jika perdagangan hanya berkutat dalam satu wilayah saja, maka aturan tentu akan lebih mudah diberlakukan dengan perdagangan luar negeri, di mana dalam kasus ini melibatkan paling tidak dua negara. Nah, karena notabene ya setiap negara memiliki aturan perdagangan masing-masing, maka jika kita ingin masuk dalam ranah perdagangan internasional, kita juga harus mematuhi aturan yang diberlakukan di negara tujuan kita. Salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi yakni sulitnya ekspor makanan ke Amerika Serikat. Saking sangat ketatnya aturan di sana, importir asal Amerika bahkan langsung datang ke Indonesia untuk meneliti produk makanan yang akan diekspor. Jika di dalam produk makanan tersebut ada bahan yang tidak aman, produk tersebut tidak bisa masuk ke Amerika Serikat karena tidak sesuai standar mereka. Jadi setiap produk akan diteliti oleh badan POM. Di sana jika aman maka diizinkan masuk, jika tidak maka sebaiknya akan dikembalikan ke negara asal. Yang keenam, syarat penyerahan barang. Pada artikel sebelumnya, admin juga telah merangkum seputar syarat penyerahan barang, khususnya untuk perdagangan internasional melalui Incoterms 2010. Jika perdagangan di dalam negeri mungkin tidak ada hal yang mengatur secara khusus tentang syarat penyerahan barang yang detail seperti hal yang perdagangan luar negeri. Yang ketujuh, tingkat persaingan. Jika berbicara tentang persaingan atau kompetitor, keduanya jelas bahwa perdagangan luar negeri memiliki tingkat persaingannya yang lebih tinggi karena melibatkan perdagangan yang pembeli dan dari berbagai negara. Untuk soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan sasaran pasar internasional dan jelaskan proses penetapan pasar sasaran internasional. Jawabannya, pasar sasaran internasional yaitu suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen dalam pasar internasional dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Setelah perusahaan memilih segmen pasar yang akan dimasuki, strategi selanjutnya adalah menentukan target pasar atau pasar sasaran. Mensegmentasikan pasar internasional. Perusahaan dapat mensegmentasi pasar internasional dengan menggunakan beberapa variabel segmentasi sebagai berikut. Segmentasi lokasi geografik, misal negara regional ASEAN. Kedua, segmentasi faktor ekonomi, misalnya pendapatan penduduk, perkembangan ekonomi. Yang ketiga, segmentasi faktor politik dan peraturan, misalnya stabilitas pemerintahan, peraturan moneter, birokrasi. Yang terakhir, segmentasi budaya, misalnya bahasa, agama, nilai, dan sikap. Untuk soal nomor 10, sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Jawabannya, konsep masuk pasar market entry berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan di dalamnya. Perusahaan dapat menjadi anggota kelompok perusahaan yang bersaing dengan menghasilkan substitusi erat untuk produk yang mereka tawarkan. Perusahaan harus mengembangkan seperangkat produk, aset, atau aktivitas manajemen untuk pasar baru yang disusupi. Kepentingannya di sini terletak pada pasar internasional baru masuk yang berhasil akan tergantung pada sejumlah faktor. Hal ini tergantung pada bagaimana perusahaan, yaitu menggunakan informasi peluang untuk menyusup ke pasar yang menguntungkan. Kedua, mengakses sumber daya yang produktif. Yang ketiga, mengakses pasar. Yang keempat, mengatasi rintangan masuk pasar. Baiklah, hanya ini saja jawaban dari UAS Manajemen Pemasaran Internasional. Terima kasih.